Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Iko Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-27. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Markus, Injil Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk manis, jangan ganggu-ganggu teman. Kita mau fokus, mau belajar mengenal tentang pribadinya Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur untuk setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, sehingga apa yang kami mau pelajari kami boleh mengerti, terlebih kami boleh jadi pelaku firman. Bimbing tuntunlah kami, biar di dalamnya hanya Tuhan Yesuslah yang dimuliakan. Sambil kami mohon ampun salah dosa kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya sudah adik-adik. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 dengan judul Yesus memberkati anak-anak. Kita mulai ya adik-adik. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Enci Iko mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Enci Iko berdoa semoga ada dalam tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan, amin. Ya adik-adik, Enci Iko mau tanya, apakah adik-adik kalian pernah dikucilkan oleh orang lain? Ya, misalnya ditolak mau bermain bersama teman-teman, ya, atau dengan orang-orang besar, ditolak ikut mau pergi bersama dengan mereka, ndak mau kasih bermain atau nak mau berkelompok dengan mereka, ya, atau pernah ditolak dalam sebuah kelompok pertemanan. Bagaimana perasaan kalian ketika adik-adik yang ada di rumah ditolak? Atau orang bilang, kesana Jo, karena cuma mau baganggu patu orang. Pasti tidak enak, ada perasaan yang kecewa, ya, perasaan sedih, atau langsung menangis kalau mau lapor papa dan papa, kenapa dorang nih mau bertemanin kita mama, dorang nih mau bertemanin kita papa. Ya seperti itu. Dalam bacaan pembelajaran kita, ya adik-adik, ada anak-anak kecil yang dibawa kepada Yesus untuk dijamah, ya. Namun ini murid-murid Tuhan Yesus, mereka menolak, ya. Mungkin mereka pikir, oh Tuhan, ini anak-anak cuma mau mengganggu Pak Tuhan Yesus, sedang Tuhan Yesus sedang capek-capeknya, kan? Yesus tidak boleh diganggu. Tetapi adik-adik ya, kabar baiknya Yesus tidak membiarkan perasaan anak-anak ini kecewa, ya. Justru Yesus memarahi ini murid-murid yang tidak menyambut ini anak-anak kecil, ya. Yesus memulihkan ini anak-anak beperasaan. Ini anak-anak kecil itu Yesus memeluknya, merangkulnya, bahkan memberkati mereka dengan meletakkan Tuhan Yesus tangan di atas kepala mereka. Tentunya kalau sudah disambut begitu, apalagi Tuhan Yesus ada jamah, tentu anak-anak itu beperasaan ada sukacita, ya, ada kebahagiaan karena disambut dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak dan menganggap mereka sangat berharga. Ya, Yesus marah. Pak, ini murid-murid, ya, Tuhan Yesus marah karena dorang mau melarang ini anak-anak datang kepada Yesus. Sampai Yesus berkata, janganlah menghalang-halangi mereka, ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak dan ingin mereka berada di dekatnya. Oh, so sweet, ya. Yesus penuh kasih,
Ya, dia merangkul anak-anak yang datang Pak Tuhan Yesus. Karena kalian adalah anak-anak yang berharga ya adik-adik. Yesus bahkan bilang bahwa kerajaan Allah itu milik orang-orang seperti anak-anak. Ya, apa DP maksud? Karena anak-anak itu dorang pe karakter ya, atau dorang pe kelakuan itu masih polos-polos adik-adik. Mudah mempercayai apa yang disampaikan, mudah percaya orang. Dan mereka anak-anak kecil tidak sombong ya. Karakter anak-anak juga, mereka menerima apa yang dikatakan orang tua mereka tanpa banyak bertanya. Manut, penurut, dengar-dengaran ya, anak kecil seperti itu. Yesus ingin kita belajar dari anak-anak. Kita harus memiliki iman yang sederhana ya, percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati ya, dan tidak merasa ini diri lebih baik dari orang lain. Seperti itu, percaya kepada Tuhan Yesus. Nyana ada DP takut, karena ada Tuhan Yesus. Seperti adik-adik pikir, oh mama deng papa, kalau deng mama deng papa pasti ada aman, dilindungi. Seperti itu ya, kita kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak hanya membiarkan ini anak-anak datang, tetapi ia juga memeluk mereka, merangkul mereka, bahkan meletakkan tangannya di atas kepala mereka dan memberkati mereka. Ini menunjukkan betapa Yesus mengasihi dan peduli pada setiap anak-anak. Jadi adik-adik ingat ya, kalian sangat berharga di mata Yesus. Jangan pernah merasa rasa minder, rasa malu ya. Jangan pernah merasa kita kok nyandak penting ya, dorong orang-orang berada, kita kesian orang biasa-biasa. Tapi ingat adik-adik, kalau orang iman itu orang belajar hari ini, Tuhan mau kasih ingat bahwa kalian itu berharga, penting di mata Tuhan ya. Belajar dari anak-anak yang memiliki hati yang polos, percaya kepada Yesus, nyandak sombong, berdoa kepada Yesus, datang Pak Tuhan Yesus, dan biarkan Tuhan Yesus memberkati hidup kalian ya adik-adik. Mari kita semua belajar untuk mengasihi Yesus ya, karena Yesus tidak pilih-pilih ya. Tuhan Yesus sayang pada orang semua ya. Sama Tuhan Yesus mengasihi Enci Ike, mengasihi mama papa di rumah, mengasihi adik kakak, semua Tuhan Yesus sayang. Biarkan orang hati ini menjadi bersih, terbuka untuk menerima kasih Tuhan Yesus buat orang pediri. Nah adik-adik, kalian semua juga harus berbahagia karena Tuhan Yesus yang menyambut kalian dengan cinta ya. Tuhan selalu menanti kalian datang mendekat kepadanya untuk dipeluk oleh Tuhan Yesus, untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Yesus menunjukkan bahwa anak-anak adalah bagian penting dari kerajaan Allah ya, dan menyambut mereka dengan kasih. Jadi pesan ini juga mau kasih tekankan kepada adik-adik, kepada orang dewasa, supaya belajar dari anak-anak tentang itu kesederhanaan, ketulusan, iman yang bergantung kepada Tuhan ya. Jadi kalian adalah anak-anak contoh kerajaan Allah ya. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka yang memiliki iman seperti anak-anak kecil ya. Tetapi ini bukan berarti bahwa ini orang dewasa itu mama dan papa harus bersikap seperti kekanak-kanakan ya. Tetapi maksud Yesus, mereka harus belajar dari anak-anak tentang kesederhanaan, tentang ketulusan, tentang bergantung penuh kepada Tuhan Yesus seperti anak-anak ya. Kalian di rumah selalu mengandalkan tuh mama dan papa, toh mama dan papa selalu save pak adik-adik, merangkul adik, jaga, selalu garda terdepan menjaga itu adik-adik. Seperti itu Tuhan mau juga orang dewasa percaya kepada Tuhan Yesus, menggantungkan hidup kepada Tuhan Yesus, iman yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus seperti anak-anak ya. Kalau so berdoa, so percaya, biarkan Tuhan bekerja bagi kita semua ya adik. Kalian adik-adik harus meneladani itu kasih Yesus
di dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap ramah, penuh kasih sayang kepada sesama, kepada teman-teman, kepada mama papa, kepada orang tua, ya saudara-saudara, tetangga, siapa saja yang kalian temui. Jadi mari selalu rajin menemui Tuhan Yesus, ya, baik dalam doa, puji-pujian, penyembahan atau menyanyi-menyanyi di rumah, membaca Alkitab, ya, baik adik-adik sendiri ataupun bersama dengan teman-teman di ibadah. Ya, jadi adik-adik ingat baik ya, kalian penting dan sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, setiap adik-adik harus mendekat, dibawa kepada Tuhan Yesus sejak dini. Amin. Dengan demikian terpujilah Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita akan akhiri dengan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak kami boleh belajar betapa Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan Yesus, sehingga kami percaya saat kami menyerahkan hidup kami, kehidupan kami ada dalam tanggung jawab Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Ini doa kami, syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk selalu yang mendukung, menyaksikan YouTube channel Ence Ika Fitri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati dengan pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dalam pembelajaran minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.